Kembali lagi dengan Sidik Nurjadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother semua, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui spool pengisian dan kiprok pada motor Suzuki Satria FU yang masih bagus atau sudah rusak, yang menyebabkan aki itu cepat tekor, drop, dan mati. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung aja para brother semua. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah keluaran dari spool jalan ya. Nah, dari spool jalan pada motor Suzuki Satria FU ini ada dua keluaran kabel. Satu kabel warna putih garis merah. Nah, ini putih garis merah itu adalah sebagai spool pengisian utama ya. Ini langsung masuk menuju ke kiprok. Nah, kemudian di sampingnya ini ada kabel warna kuning. Ini adalah sebagai jalur utama lampu. Nah, untuk kabel warna kuning ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian. Nah, yang kita akan cek itu adalah kabel warna putih garis merah. Oke, sekarang kita akan coba dilepas dulu ya para brother semua ini di soketnya. Dan biasanya kendala untuk jalur kabel warna putih garis merah ini, aki itu yang bermasalah ya, tekor dan mati biasanya. Oke, di sini saya akan gunakan coba dengan lampu riting ya, apakah spool pengisian dari bawah itu ada arusnya atau tidak. Nah, untuk standarnya itu di AC pol, hitungan voltmeternya kira-kira di angka 15, 14, 15 ya. Ada yang nyampe angka 16, 17 itu masih normal kalau di motor Suzuki Satria FU ya. Tapi yang lebih bagus itu di angka 14 sampai 15. Oke, ini lampu riting seperti ini sudah saya persiapkan. Yang pertama kita tancapkan ke kabel warna putih. Nah, kemudian yang satunya kita tempel ke bodi atau rangka motor. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Coba mas di engkol mas. Oke. Nah, ini hidup ya para brother semua. Maka sudah dipastikan spool pengisiannya itu masih bagus. Nah, untuk pengecekan menggunakan apometer, di sini kita pengecekannya berarti harus sambil dihidupkan ya motornya. Karena kalau misalkan tidak dihidupkan, nanti kita susah untuk pengecekan berapa arus voltmeternya ya. Nah, di sini ada plus dan min. Nah, ini yang merah kita tancapkan ke kabel warna putih garis merah ya. Jadi yang merah di voltmeter, di apo kita tancapkan ke kabel warna putih garis merah. Bentar. Oke. Terus yang satunya yang kabel warna hitam. Nah, yang ini yang di voltmeter, yang di apo. Ini kita pasangkan ke bodi motor ya atau ke rangka. Ini harus dihidupkan. Kemudian untuk setelan di voltmeter ini kita ke AC pol ya. Karena ini masih AC kalau yang dari spool. Kalau misalkan yang sudah masuk ke jalur keluaran dari spool jalan, itu akan berubah menjadi DC. Nah, ini di angka 50 aja ya para brother semua. Dan di sini ada jarumnya. Itu harus nyampe di angka 15 atau 16 AC ya, pol AC-nya. Oke, Mas. Dihidupkan Mas motornya. Dilangsamin aja, Mas. Coba hidupkan lagi. Para brother bisa dilihat nyampe 13-14 ya. Coba Mas dikecilin Mas, langsamnya kecilin. Nah, ini 13-14 ya. Maka sudah dipastikan untuk spool pengisiannya ini sangat normal sekali.
Oke, udah. Itu untuk jalur pengisian. Nah, kemudian para penonton semua, untuk di jalur kiproknya, karena spool pengisian yang barusan kabel warna putih garis merah itu masuk langsung menuju ke kiprok dan jalur spoolnya sudah normal ya. Nah, apabila ketika kita tadi cek dengan menggunakan lampu riting tidak hidup, maka sudah dipastikan spool pengisiannya yang rusak. Jadi kesimpulannya para brother semua, ketika barusan kita cek motornya dihidupkan, terus AC polnya menandakan di angka 13,5 sampai 14,15 ya, barusan nyampe. Itu dipastikan spool pengisiannya normal. Nah, ketika kita cek dengan menggunakan voltmeter juga, jarum yang ini itu di bawah angka 10 ya, misalkan di angka 5, maka sudah dipastikan spool pengisiannya yang lemah. Kemudian ketika kita cek dan kita hidupkan ya motornya, jarum ini menandakan di angka 20, 30 sampai 40, jadi melebihi angka 14-15 ya. Maka sudah dipastikan spool pengisiannya yang over voltage. Oke, jadi kelebihan arus. Nah, itu bermasalah, biasanya menyebabkan untuk kiproknya itu akan cepat panas ya. Yang lebih fatalnya itu aki akan ngembang ya. Jadi aki akan ngembang dan cepat rusak seperti itu. Nah, kemudian setelah kita pengecekan di jalur kabel warna putih garis merah barusan, itu sudah bagus. Kemudian kita pastikan langsung di jalur kiprok ya. Ini kita bahas tentang jalur pengisian ya para brother semua, jalur pengisian aki. Nah, untuk jalur kiprok kita akan kenalan dulu. Nah, ini kabel yang warna putih garis merah ya. Ini adalah yang dari spool jalan barusan. Nah, ini berfungsi sebagai arus pengisian dari spool. Terus di bawahnya ini ada kabel warna merah. Nah, untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok ya. Ini pastikan para brother semua harus mengeluarkan arus. Nah, untuk arus keluaran kabel merah ini, kalau misalkan kita cek dengan menggunakan DC pol ya, dengan menggunakan ampermeter, maka ini arusnya itu akan berubah menjadi DC. Nah, ini pastikan angkanya di angka 13,5 sampai 15 ya keluaran dari kiprok. Nah, kalau misalkan di angka tersebut itu kurang ya, misalkan angka 5 atau 10, terus di angkanya itu lebih tinggi, berarti 20 sampai 50 ya, atau lebih besar, maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak. Nah, kemudian di sini ada kabel warna hitam garis putih. Nah, untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai massa ya, atau ground. Ini pastikan para brother semua harus nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, ketika kabel ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor, maka jalur pengisian pada motor Suzuki Satria Vio ini tidak akan berfungsi ya, meskipun kiproknya bagus. Dan juga di jalur lampu itu akan bermasalah ya, gara-gara kabel warna hitam garis putih ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor. Jadi ini gunanya sebagai ground ya. Nah, kemudian di sini ada kabel warna kuning garis putih 2 ya. Untuk kuning garis putih ini adalah sebagai jalur utama lampu ya. Nah, ini jalur utama lampu dari spool. Nah, kalau misalkan pindah berarti yang di samping tadi ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini sedikit saya akan jelaskan. Apabila para brother mengalami lampu yang mati, silahkan cek di sini kabel warna kuning garis putih. Untuk kabel warna kuning garis putih ini ada 2. Ini masuk satu dari spool ke kiprok atau regulator. Terus yang satunya lagi ini adalah yang masuk menuju ke saklar on off, kalau yang ada saklar on off-nya. Kalau yang tidak ada saklar on off berarti masuk langsung ke lampu jarak jauh dan dekat. Nah, contohnya seperti ini. Ini akan langsung masuk sini ya. Ini setrumnya lampu itu akan masuk sini. Kalau yang ada saklar on off. Kalau yang tidak ada saklar on off. Nah, kalau misalkan yang ada saklar on off berarti masuk dulu ke saklar on off-nya. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur kiprok, nah di sini
kita harus cek. Yang terpenting adalah untuk jalur pengisian kabel warna putih pastikan ada di sini di hitam garis merah. Terus yang kedua kabel hitam garis putihnya sebagai masa kita akan cek. Oke, kita akan coba gunakan lampu riting ya. Karena tadi setelah kita cek di bawah untuk arus AC polnya itu menandakan 13,5 ya. Jadi normal untuk spool pengisiannya. Oke, kita akan coba gunakan lampu riting untuk pengecekannya. Oke, seperti biasa saya gunakan lampu riting ya, seperti ini. Yang pertama kita masukkan ke kabel warna putih. Nah, ini pastikan para brother semua harus sampai arusnya ya, harus dari spool di soket pin kiproknya itu harus sampai. Yang kedua kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih. Jadi sekalian kita cek dua jalur. Ya. Oke, coba Mas di engkol Mas. Ini tanpa kunci kontak di on kan ya. Kalau misalkan lampu riting ini hidup berarti dua jalur itu bagus ya. Coba Mas. Oke. Udah. Nah, ini sudah dipastikan bagus ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengecekan yang terakhir di jalur kiprok berarti yang ini ya. Kabel warna merah. Nah, karena kabel warna merah ini adalah yang menuju ke baut aki plus. Yang hitam garis putih tetap. Coba Mas di engkol Mas. Nah, kalau misalkan ini hidup berarti kiproknya masih bagus ya. Coba Mas. Oke. Udah. Nah, ini sudah bisa disimpulkan untuk jalur kiprok keluarannya itu kabel warna merah bagus, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba ukur dengan apometer ya para brother semua. Nah, ini posisikan di DC pol 50 ya. Ini yang plus. Nah, ini kabel merah kita tancapkan nanti ke kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok. Apakah kiprok ini normal atau tidak ya arus keluarannya. Oke, itu satu. Terus yang kedua kabel hitam. Nah, di sini di apometernya ini kita tancapkan langsung ke kabel warna hitam garis putih ya. Jadi ini sebagai masanya. Oke. Nah, untuk pengecekan ini motornya harus dihidupkan ya para brother semua. Jadi sekali lagi kabel warna merah di apometer kita tancapkan ke kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok. Nah, berarti sini ya masuk nih kabel merah dari apo ini. Terus yang satunya kabel warna hitam dari apo, ini kabelnya itu kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih ya, karena ini adalah masanya. Nah, untuk ukurannya sekali lagi kita paskan di angka DC pol 50 ya untuk setelannya. Ini harus dihidupkan motornya. Nah, apabila jarum ini menandakan di angka 13,5 berarti sudah dipastikan normal ya, atau misalkan sampai 15 masih normal. Nah, kalau misalkan di angka jarum ini itu kurang dari 10, maka sudah dipastikan kiproknya yang bermasalah atau lemah. Karena tadi setelah kita cek dari spool pengisian itu tidak ada masalah ya, dan spoolnya itu normal. Nah, kalau misalkan di kiprok ini juga melebihi arus ya, di angka 18 sampai 30 40, maka sudah dipastikan kiproknya yang lemah. Karena sekali lagi untuk jalur pengisiannya sudah kita cek bersama. Coba Mas dihidupkan Mas. Dilangsamin aja Mas, dilangsamin Mas. Nah, ini para brother, coba Mas digas Mas. Gas dikit Mas, gas. Gas. Oke. Udah. Nah, jadi ini sudah dipastikan kiproknya yang bermasalah ya, yang menyebabkan aki itu cepat tekor dan mati juga ya tentunya. Oke, jadi seperti itu para brother semua cara mengetahui
sepul pengisian kiprok atau regulator pada motor Suzuki Satria FU yang masih bagus atau sudah rusak ya, yang menyebabkan aki itu cepat teko, drop dan mati. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan salam otomotif.